Bu Yustin, aku mau curhat iki. Masa Apa tuh? beberapa kelas itu kok bijine kok kayak gini coba. Matematika itu. Oh. Masa satu kelas itu cuma 1-2 anak tok. Sing tuntas. Aku nyampe bingung tuh Bu untuk ngajari itu piye. Wong aku tuh udah ngajar, misalnya aku pakai plan A. Beberapa anak paham. Terus tak ganti plan B, maksudnya tak ulangi lagi dengan materi yang sama. Kok ya wis nyampe itu udah matematika itu ada persubab tuh Bu. Nah, persubab itu wis tak gawe subbab pertama, tak jelasin, tak kasih latihan soal, terus tak kasih ulangan. Nah, kok yo persubab itu kok yo elek-elek terus Bu. Aku nyampe iki priye apa sih salah kayak gitu ini kan. Waktu pengen mengajar itu, tadi pengen mengatakan buat dijelaske, diberi latihan soal. Terus ulangan gitu ya. Setelah selesai kasih latihan soalnya terus ulangan. Setelah itu hasil ulangannya terjelek tuh. Bu, aku ingin bingung gitu. Nah, dirimu sudah pernah mencoba penerapan metode yang lain nggak? Misalkan kan Budena ngajar matematika nih, pernah tidak sih meminta anak untuk membuat sesuatu, membuat sesuatu? Oh, yang kayak Bu Yusin itu, kayak misal anak disuruh gawe soal atau gawe apa gitu Bu. Misalnya aku contohnya kayak aku loh ya, misalkan kayak alat peraga gitu, sistem pencernaan makanan tak buat gambar. Kalian pernah nggak mencoba untuk itu? Aku kok belum coba Bu. Tapi selama kemarin kan aku ikut PPG tuh. Nah, aku selama ikut PPG itu kan di PPG itu kan ada beberapa metode belajar mengajar. Nah, aku kemarin nyoba hanya untuk sebagai PPG tok loh. Itu kan harus ada prakteknya. Nah, aku tuh mencoba untuk praktek lah. Contoh kayak kelas 9. Kelas 9 itu yang main bangun. Nah, itu ternyata pada saat anak-anak itu mencoba praktek, itu kok ternyata lebih banyak anak lebih memahami lebih masuk ke memori mereka Makanya itu aku pas lihat, kan aku juga lihat Bu Justin sok praktek gitu toh. Kemarin itu tak coba pas PPG itu tak coba. Nah, itu beberapa anak itu paham. Tapi kelemahanku itu kemarin pas aku supervisi sama guru itu, aku ditanyain Bu, ini kriteria anak itu sudah paham dan tidak paham itu piye? Nah, aku pas ditanyain itu, oh iya, kok aku belum pernah membuat itu. Pas tadi itu pada waktu kelas 9 tadi pengen kasih praktek tadi itu pengen praktek apa? Itu Bu, pengukuran bangun ruang sisi lengkung. Jadi di situ tuh anak-anak tak suruh lihat jaring-jaringnya, terus ada bangun, terus tak suruh ngukur itu kan kayak misal dicari tingginya, diameternya, jari-jarinya. Nah, itu tuh tidak semua anak itu bisa memahami. Misal tak kasih satu bangun lah gini, gitu toh. Tak suruh ngitung tingginya, ngitung diameternya. Nah, ngitung diameter aja, mereka jenenge tabung kan tinggal diginiin tuh, pitane kan tinggal giniin tuh. Diameter lo ya. Nah, kok ono anak yang ngitung diameter ki pakai pita terus dikelilingi gini. Aku langsung iki anak-anak ini paham enggak sih dengan konsep diameter keliling tuh paham enggak gitu. Nah, malah sing paham itu kebanyakan malah anak-anak sing enggak pinter ngitung Bu. Aku langsung iya. Ini itu anak-anak itu tuh kok nggak paham di ukuran mengukur diameter lah, keliling lah. Untuk sing cacah pinter loh Bu, hanya mengukur keliling dan diameter aja mereka nggak. Berarti tadi pada waktu Bruder terus aku punya di supervisi itu mengatakan ini goalnya gimana kalau dia kriteria berarti dari yang prakteknya di kelas 9 yang apa tadi bangun ruang itu berarti kira-kira sudah menemukan titik terangnya solusinya gimana tuh? Aku tahu kok melihat itu ternyata
lek semisal nih ada beberapa anak paham tentang misal mengukur gitu. Nah, ada anak juga nggak pinter mengukur gitu toh. Nah, itu tuh aku mencoba kemarin itu pembelajaran teman sebaya itu loh. Sinau karo teman sebaya. Ternyata ngandani koncone itu lebih masuk di mereka daripada aku sing ngandani. Kan lek aku ngandani kan kayak perintah kan, Bu. Nah, lek semisal temennya yang ngandani itu, oh iki loh sing bener tuh ngini iki loh. Jadi mereka memberitahu, bukan lek kebanyakan anak kan lek takut lek misal tanya guru kan kayak iki loh jika kayak iki dukure kudune ngini iki. Nah, itu jadinya kan perintah. Mereka hanya menjalankan perintah, tidak memahami apa yang mereka lakukan itu tuh apa gitu. Berarti dengan teman bisa lebih leluasa, bebas, gitu. Untuk bertanya. Maka dari itu aku untuk penilaian anak itu ternyata tidak hanya di matematika ya Bu, secara apa eksak. Eksak kan bocah kudu ngene gitu kan. Ternyata tidak semua anak itu tuh bisa tak suruh gitu. Hanya beberapa anak tok sing notabene pinter di eksake. Tapi kan beberapa anak ya juga paham tentang untuk menganalisis bangun itu. Oh, bangun itu tuh ada 3 jari-jari, tiga bangun datarnya, ada diameternya seperti ini. Nah, itu tuh ternyata anak lebih senang dan lebih masuk itu lek semisal dikandani karo kancane. Dan lek kancane kan jadinya bukan menyuruh tapi memberitahu. Lek kita kan lebih ke perintah ya. Perintah. Tuh. Berarti saat itu yang dua tadi tak lihat berarti Mian sudah menemukan metode teman sebaya. Teman sebaya itu ternyata lebih efektif. Yang kedua tadi Mian bilang itu ternyata ada anak yang bisa untuk menganalisis. Terus ada anak yang kemampuannya itu menghitung. Berarti Mian sebenarnya sudah menemukan dong. Harus ada apa itu berarti namanya ya? Ya. Kriteria. Jadinya tidak anak itu bukan hanya nilai di eksakto tapi untuk yang lainnya itu. Dimana ya apalagi kan di seksi kegiatan sekolah tuh Bu. Dan ternyata ya setelah aku melihat tidak semua anak itu pinter di eksak. Tapi di yang lain itu mereka juga pinter gitu kan. Maka dari itu aku juga mulai belajar untuk menghargai bahwa anak itu tuh hitung-hitungan nggak iso, tapi untuk yang menganalisis, memahami itu memang mereka punya keunggulan di bidang itu. Aku ya mulai tersadar itu gitu kan. Apalagi tapi nganu Bu, di matematika itu ternyata kan misal nih aku ngasih di subbab itu misal subbab 1 gitu toh. Kan tadi aku metodenya itu masih tak jelasin latihan soal ulangan gitu. Nah, kebanyakan dari aku itu masih seperti itu. Dari awal hingga akhir karena kan aku kan nganu toh Bu, dari dulu kan ngeles itu. Nah, metode ngeles kan hanya nerangin latihan soal, dibanyakin latihan soal. Nah, ternyata memang literasi anak itu memang butuh. Jadi menemukan ya, iya, harus berliterasi. Apalagi matematika itu kan enggak muncul angka tok gitu loh Bu. Tapi kan soal cerita. Iya. Nah, itu ternyata ya benar sih literasi anak itu memang dibutuhkan di matematika juga. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini kan bocah ono soal cerita terus digawe nganu nih Bu, hitung-hitungane, analisisnya, diketahuinya itu kan ternyata. Nah, pas aku lihat tes kemarin itu kan kebanyakan soal uraian itu kan bacaan. Nah, ono anak itu yang diketahui bener. Betul. Tapi ngitungnya salah. Nah, aku pas iya, maka itu kan kemarin pas aku PPG dan sudah di supervisi Bu dari itu, aku sekarang sudah mulai menghargai untuk anak itu menganalisis itu tak kasih nilai. Berarti ada kriteria penilaian yang lain ya. Iya. Jadi tidak sekedar angka kok menghitung. Menghitung ini sekian gitu ya. Iya, aku mulai iya sih anak mulai itu harus dihargai untuk rakitung diketahui, ditanya. Kebanyakan anak kan untuk menyelesaikan soal cerita itu orang ngerti opo karepe kan nggak bisa toh. Nah, dari situ aku langsung tapi loh Bu ya,
ini harus butuh konsistensi. Konsistensi itu terus menerus. Misalnya penyanyi tadi udah di apa namanya menerapkan bangun ruang tadi itu. Kemudian kalau ada beberapa materi yang lain, yo harus konsisten itu. Iya. Dan konsistensi itu tidak mudah. Harus terus menerus, harus latihan terus. Iya. Dan yo memang wajar sih ya. Jadi Nian kan termasuk guru baru dan aku tuh murni Bu. Jadi di basic pendidikan itu kan nggak ada. Jadi ini untuk mengajar anak, oh anak harus diajar begini, harus dituntun alon-alon tuh nggak bisa. Karena metodeku masih metode ngeleksi toh. Aku langsung. Iya. Apalagi kita di unit yang kecil seperti ini dituntut banyak konsistensi untuk tatap muka dengan anak dengan metode seperti tadi dengan iya harus iya itu sih Bu, makanya dari itu yo ya ternyata jadi guru itu tuh seperti ini toh. Betul. Dan apa yang aku juga mulai tersadari kan itu toh Bu. Dan yo kemarin-kemarin kan karena misalnya aku udah kerja di sekolah gitu toh, ngajar, terus kan pulang aku udah ngelesi. Untuk membuat modul mengajar itu aku bisa untuk membuatnya, tapi untuk menerapkan mengaplikasikannya aku masih susah kan. Dimana kan ternyata ya untuk mempersiapkan modul itu ya kita harus belajar lagi gitu. Jadi nih belum tentu metode ini cocok buat anak kelompok kelas 8, mah cocoknya di kelas 9. Nah itu memang harus di switch lagi. Aku kriteria anak itu harus diperhatikan, metode mengajar itu juga harus kita sebelum kita mengasih ke anak itu kita juga harus belajar melihat kriteria anak-anak. Oh anak itu pinternya gini, orang hanya menghitung. Iya betul sekali. Setiap anak ya punya kemampuan sendiri gitu kan. Itu sudah mulai aku perhatikan gitu loh. Terus mulai gitu. Semangat, pasti bisa. Susah banget ya Bu ternyata belajar pokoknya dari tahun ke tahun pasti nanti akan bisa. Gitu sih Bu ya. Ini mulai memang harus diperhatikan banget anak-anak ini. Ingat ya sih kegiatan tapi cepat harus memperhatikan ini. Iya sih Bu. Aku kegiatanku jos sekali. Aku nyampe bingung juga gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, makasih yo. Aku juga banyak belajar. aku ya dari Bu Yusi juga jadinya tahu harus diperhatikan anak itu tidak hanya eksak. Terima kasih. Oke. Ya. Saya coba.